Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padlia, NIM D02200013. Di sini saya akan melanjutkan short kode dari video sebelumnya yang saya buat mengenai Three Angels. Nah, di sini saya ingin membuat animasi sederhana dengan 3 dimensi. Sebelumnya kita akan menggunakan kode atau short kode dari file yang sudah kita download sebelumnya. Langsung saja kita masuk. Kita buat dulu projectnya. Tapi sebelumnya saya sudah membuat project yang bernama Padlia. Saya buka. Nah, bisa kita lihat short kode sebelumnya itu dia biasa saja tampilannya dengan menggunakan segitiga dari Three Angels. Project kita bisa lihat. Nah, di sini saya akan membuatnya itu jadi 3 dimensi, tapi ukurannya juga kecil. Dia tidak sebesar yang tadi. Kita mulai saja. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan short kodenya, yaitu char. Yaitu saya menambahkan char dan titelnya. Di titel ini kita boleh menambahkan terserah yang kita inginkan. Misalnya saya ingin menggunakan Padlia, itu bisa asalkan dia nantinya itu terhubung antara yang di glued create window-nya. Char itu adalah suatu tipe data pada yang digunakan pada animasi sederhana 3 dimensi. Nah, GL-float ini adalah suatu tipe data juga yang berinisial itu desimal dan digunakan untuk pada pemutaran, yang digunakan untuk angel piramid yang didefinisikan pada pemutaran pada sudut piramida. Sama dengan GL-float ini itu suatu tipe data desimal juga. Nah, dia itu diinisialisasi dengan angel cube, atau dia itu pemutarannya pada sudut pangkat 3 di sudut pangkat 3. Kemudian di void ini GL ini yaitu suatu inisialisasi OpenGL. Adapun dari GL clear color itu adalah warna latar belakang hitam dan buram. Dia itu jadi GL color ini adalah warna dari latar belakang dari suatu yang kita buat, OpenGL yang kita buat atau glued, yang warnanya itu hitam dan buram. Lalu pada GL clear deep, dia ini adalah berfungsi untuk mengatur kedalaman latar belakang. Dan kemudian itu GL deep test. GL deep test ini itu memungkinkan pengujian mendalam untuk pemilihan koordinat Z. Dan GL deep fungsi yaitu mengatur jenis kedalaman tes. Kemudian GL set mode yaitu dia pemodelannya itu bayangan dengan halus. Pemodelan bayangan yang halus. Kemudian GL hint dia itu
mengkoreksi perspektif yang bagus. Lanjut, kita akan memulai menambahkan codingannya, karena sebelumnya saya sudah menambahkan sedikit. Nah, di sini saya akan melanjutkannya. Kita lanjut pada void display. Adapun void display ini adalah suatu, misalnya pada GL clear itu adalah warna kedalaman buffer, dan GL matrix mode yaitu yang beroperasi untuk pemodelan matriks. GL load identity ini yaitu berfungsi untuk mengulang model penglihatan model. Lalu kita menambahkan lagi yaitu GL translated. GL translated ini berfungsi untuk bergerak ke kiri dengan aturan yang telah diberikan, bergerak ke kiri dan ke layar sesuai dengan arahan yang telah kita atur di dalam codingannya kita, seperti 0,0F dan seterusnya. Kemudian itu kita masuk pada, kita tambahkan lagi di sini yaitu GL rotasi ya. Nah, kemudian pada GL begin di dalamnya itu kita ganti yang semulanya GL triangle, kita ganti menjadi GL polygon, karena kita di sini akan membuatnya itu 3 dimensi, dan kita akan menambahkan alas. Kita atur dulu. Di sini kita hapus sih, cuman kita memindahkannya ke bawah. Kita cut saja GL colornya ke bawah, dan kita ganti yang semulanya GL vertex 2F, kita ganti jadi 3F. Adapun ukuran dari GL vertex 3F ini yaitu untuk mengatur panjang dan lebar dari alas tersebut. Nah, kita mulai menghapus lalu kita juga harus lihat tanda errornya, apakah yang error di situ kita selesaikan atau kita cari errornya di mana. Jangan sampai kita sudah melakukan codingannya sebanyak mungkin, namun kita lupa melihat errornya, sehingga itu juga tidak akan bisa berjalan pada codingannya kita.
semuanya sudah dibuat, kita tidak perlu lagi menggunakan GL flows. Kita hapus saja GL flows-nya. Kemudian kita lanjut pada GL, kita tambahkan GL begin, lalu kita masukkan GL triangles-nya. Nah, kita isi pada bagian front-nya sama juga, tapi kita bedakan, kita mengambil warna 100. Nah, bagian depannya itu warna hijau karena dia 100. Kemudian kita pindah ke right atau kanan dengan GL color itu 000. Kemudian bagian belakangnya yaitu 010, dan bagian kirinya itu 010 juga. Kita mau ganti karena ini sama, jadi intinya teman-teman di GL color-nya itu sesuai yang kita inginkan, sembarang. Yang penting kita tahu warnanya itu ketika kita memilih warna ini apa yang muncul di situ. Nah, kita lanjut. GLN itu berfungsi untuk menyelesaikan gambar dari piramida. Selanjutnya kita bikin itu glued swap buffer. Glued swap buffer ini berfungsi untuk membingkai depan dan belakang atau double buffer. Dia juga mengupdate rotasi angel after each setelah dia merefresh atau new. Kita masukkan fungsinya itu angel pyramid dan angel cube. Di sini kita ganti. Nah, masih ada error. Apa tuh yang error? Dia kurang dari titik komanya. Kita tambahkan titik koma. Tapi kita atur dulu rumusnya. Lalu kita pindah lagi ke time. Di dalamnya itu integer value, dan kita menambahkan glued post red display. Maksudnya
Glut post redisplay ini adalah berfungsi untuk meminta Repine posting untuk mengaktifkan suatu display. Kemudian glut time function yaitu untuk memberikan waktu panggilan berikutnya selama milidetik. Lalu kita tambahkan lagi di sini yaitu void receive GL size, dan GL size height, GL size width dan GL size height. GL size ini berfungsi untuk memberikan suatu tipe data integer non negatif dan komputer aspect ratio pada window. Nah, di sini kita akan memberikan fungsi if, berfungsi untuk mencegah dibagi dengan 0, mencegah pembagiannya. Lalu kita tambahkan lagi GL float aspect dan masukkan fungsinya GL float width dan GL float height. Jangan lupa kita menambahkan titik koma. Kemudian GL matrix mode. GL matrix mode ini kita masukkan GL projection-nya atau project. Dia itu berfungsi untuk beroperasi pada matriks proyeksi. Kemudian kita tambahkan lagi GL load identity. Dia ini berfungsi untuk mengulang. Lalu kita masuk lagi pada integer main. Di sini tuh kita mulai menginisialisasi sebuah glut pada tampilan dari programnya kita. Lalu pada inmain-nya kita inmain-nya itu kita coba scroll ke bawah inmain-nya. Di sini itu pada glut init display-nya kita ubah. Kita cari dulu errornya di mana. Oh, di my init. Errornya di my init. Kita sebenarnya paling bawah my initnya, tapi nanti kita hapus. Nah, di sini tuh glut init display-nya kita ganti jadi glut double. Kita menggunakan fungsi glut double.
dan kita atur lagi window size-nya berapa. Di sini saya menggunakan 640 dan saya menaruh juga pada Y-nya itu 450. Lalu pada window position kita taruhlah 50-50 pada XY-nya. Kemudian gloat create window-nya itu kita ganti menjadi title, karena di atas yang sebelumnya di char-nya itu kita beri nama title, maka pada create window-nya kita juga harus memberi nama title. Title ini seperti yang saya katakan tadi, kita boleh mengganti sesuai apa yang kita inginkan, asalkan dia itu sama dengan window dan sebelumnya. Kemudian kita tambahkan gloat receive function. Adapun gloat receive function ini itu membentuk kembali jendela, dan gloat display fungsi tadi itu untuk menampilkan fungsi. Create window itu membuat jendela judul, dan posisi yang gloat init window posisinya itu untuk memberikan posisi jendela awal pojok kiri. Dan kita kembali lagi, kita tambahkan init GL. Dia itu berfungsi untuk menginisialisasi OpenGL kita sendiri. Kemudian kita tambahkan lagi gloat timer fungsi, yaitu untuk mengatur timer panggilan langsung atau new. Lalu gloat main loop berfungsi untuk memulai pengulangan, serta return 0 untuk menjalankan suatu programnya kita. Sudah tidak ada errornya, kita coba untuk merun. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan pada pembuatan Triangles kali ini, yaitu membuat animasi 3 dimensi sederhana